Selamat pagi, saudaraku yang terkasih. Kembali kita bertemu dalam kesempatan pagi ini untuk memuji Tuhan. Sebelum kita menjalani hidup hari ini, maka rasa syukur kita mari kita ungkapkan lewat ibadah kita. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 565 ayat yang pertama. Las rohaku lau mamuji. Las rohaku lau mamuji, debata parholongi, songon bunga na mangerbang di nabisar ari, arsak dosa hapor suhon, magodi bain asimi. Las ni rohana manoktong lehon diau tu aki. Mari kita ambil sikap berdoa. Di pagi hari ini Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu yang kudus, menyampaikan ucapan syukur dan pujian kami. Kini saatnya kami Tuhan akan mendengarkan firman-Mu, memberi kami kekuatan, dan mendorong kami untuk selalu melakukan yang Tuhan kehendaki. Kiranya setiap hati, pikiran kami tertuju hanya untuk dikuasai oleh firman-Mu. Inilah doa kami, dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ibu bapak saudara yang terkasih, firman Tuhan yang hendak kita renungkan pada hari ini tertulis dalam kitab Mazmur pasal 33 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Oleh firman Tuhan langit telah dijadikan, oleh napas dari mulutnya segala tentaranya. Dalam bahasa Batak Toba, marhite-hite hatani Jahobado majadi akalangit. Jalamar hite-hite hosani pamanganna, sude akka paranganna. Sekali lagi bahasa Indonesia, oleh firman Tuhan langit telah dijadikan, oleh napas dari mulutnya segala tentaranya. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih, apakah saudara saat ini bersuka cita? Adakah ucapan syukur yang boleh kita sampaikan kepada Tuhan? Salah satu kebahagiaan manusia yang hakiki adalah senantiasa mengucap syukur kepada penciptanya atas apa yang telah kita peroleh, yang kita terima dari Tuhan setiap saat, setiap hari. Ada beberapa yang boleh kita renungkan pagi ini, beberapa pertanyaan untuk mengingatkan kita dalam rasa syukur, mendorong kita untuk berterima kasih kepada Allah pencipta kita. Apakah kita selalu bersyukur ketika masih diberi kesempatan boleh bangun pagi ini? Bahwa banyak orang yang tidak dapat lagi bangun pagi. Apakah kita juga tidak layak bersyukur pada kesempatan ini? Bahwa sampai saat ini kita masih diberi kesempatan untuk bekerja. Dan dari pekerjaan itu kita mendapatkan sesuatu, apakah itu bentuk upah, gaji, dan sebagainya. Walaupun kita mungkin juga melakukan penghitungan. Ada orang yang mendapatkan banyak, bisa mencukupi segala kebutuhannya. Tapi ada orang yang hanya mendapatkan sedikit, bahkan tidak sanggup untuk memenuhi keperluan hidupnya. Tentu ini juga harus menjadi ucapan syukur kita. Pernahkah kita berpikir bahwa dalam kehidupan ini harta yang terbesar adalah ketika kita masih diberi kesehatan, kita masih sehat walafiat.
Apakah juga kita masih bersyukur pada saat ini bahwa sampai hari ini masih ada orang yang mau memanggil kita teman, yang mau menyebut kita sahabat? Apakah juga saat ini kita bersyukur bahwa masih ada orang yang tidak menyukai kita? Mungkin ini sulit kita terima. Kok bersyukur ya? Padahal orang tidak suka dengan kita. Hal positif yang boleh kita petik dari situ adalah ketika kita berangkat dari hal seperti ini, akan mendorong kita untuk selalu membenahi diri, untuk selalu melatih diri mengasihi orang lain. Tentunya bukan membalaskan rasa benci itu. Dan satu lagi, kita juga pernah nggak berpikir, bersyukur kalau masih ada orang yang menyebarkan fitnah dan gosip tentang kita, bahwa itu menandakan masih ada orang yang punya waktu untuk mengurusi kita. Itu harus kita sikapi secara positif, sehingga kita selalu hidup dalam sukacita. Dari nas kita atau firman Tuhan hari ini, saudaraku yang terkasih, saya sengaja memulai dari ucapan syukur. Karena ketika kita membaca paragraf atau alinea ini atau pasal ini, kita menemukan di awal sebelum ayat yang kita renungkan pada Mazmur pasal 33 ayat yang ke-6 ini, kita melihat bagaimana kita diajak oleh pemazmur untuk bersyukur atas segala karya, atas segala pekerjaan Allah di tengah-tengah dunia dan kehidupan kita. Dan satu lagi setelah nas kita ini, kita diajak untuk hidup sebagaimana yang Tuhan mau. Bahkan menunjukkan rasa takjub kita, rasa heran kita kepadanya melalui kehidupan kita takut akan Dia. Ibu bapak saudaraku yang terkasih, kita telah memahami, mengimani bahwa Allah yang menciptakan dunia ini, Dia menciptakannya secara teratur dari hari pertama hingga pada hari yang ke-6. Kemudian Allah menciptakan segala sesuatu dari hari pertama dengan firman-Nya, dengan perkataannya. Dan yang sangat menarik ketika Tuhan menciptakan manusia. Karena itu hal yang khusus, istimewa, khusus atau terkecuali ketika Tuhan menciptakannya setelah Dia membentuk bagaimana manusia itu sesuai dengan rupa imago Dei ada pada manusia. Dan satu lagi, kita harus benar-benar meyakini ini. Manusia itu memiliki arti dan hidup yang sesungguhnya ketika Tuhan menghembuskan napas kehidupan lewat hidungnya. Dan manusia itu pun memiliki hidup yang sesungguhnya. Untuk itu, apa yang boleh kita petik dari situ? Bahwa ternyata kesempurnaan hidup kita saat Allah menghembuskan napas kehidupan dari mulutnya. Dan itulah yang harus kita yakini, betapa dahsyat dan hebatnya firman Tuhan Allah tersebut yang kita yakini, kita imani hingga saat ini. Bahwa kebesaran Tuhan nyata di dalam ciptaannya, di tengah-tengah alam semesta ini, dan tentunya di dalam kehidupan kita. Maka hari ini kita diajak untuk selalu taat, setia, bersyukur atas karya keagungan Tuhan di tengah-tengah seluruh ciptaannya. Bagaimana kita juga menunjukkan ketaatan kita untuk ikut memuliakan Tuhan lewat ciptaannya. Bukan sebaliknya, bahwa kita melakukan tindakan-tindakan yang mendukakan hati Tuhan, merusak ciptaannya, menyengsarakan seluruh ciptaan Tuhan yang ada di bumi ini, membuat manusia menderita, alam rusak. Tetapi kita harus benar-benar menunjukkan rasa syukur itu dengan ikut memelihara, menjaga ciptaan Tuhan.
Maka saat ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jika kita percaya Tuhan punya kekuasaan yang luar biasa dari kehidupan kita, bahkan Dia maha dalam segala hal, pengakuan itu akan semakin membuktikan bahwa kita hanya tunduk dan taat di bawah kuasanya. Kalaupun manusia punya kemampuan, punya keahlian, katakan saja dapat membangun rumah atau gedung yang bertingkap pencakar langit. Tapi ingat saudaraku yang terkasih, manusia melakukannya harus punya estimasi biaya, waktu. Misalkan saja membangun rumah, manusia membutuhkan waktu berbulan-bulan. Apalagi gedung yang begitu tinggi. Tapi ternyata Tuhan dalam karyanya, begitu Dia berfirman, semuanya jadi. Itu artinya apa? Bahwa semua yang kita punya, kita miliki di hadapan Tuhan tidak seberapa dan tidak ada apa-apanya. Kalau saat ini kita mengenal Tuhan, maka kembali Bapak Ibu Saudara yang terkasih, rasa syukur kita harus nyata. Saya mau berbagi pengalaman atau pengetahuan yang boleh kita share bersama. Para peneliti telah menemukan suatu kesimpulan dari hasil observasi dan survei mereka yang dilakukan selama bertahun-tahun. Ternyata mereka yang sering bersyukur, orang-orang yang selalu bersyukur dalam hidupnya, setiap hari lebih bahagia, lebih optimis, lebih sehat. Hubungan syukur dengan imun stamina tubuh kita. Jika kita benar-benar mencermati dalam hidup ini, sesungguhnya setiap hari, setiap saat, ada saja hal yang boleh kita syukuri. Hal-hal yang baik yang selalu terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Bahkan lebih dalam lagi daripada itu, lebih tinggi lagi daripada itu, bahwa ternyata kita pun harus bersyukur dalam segala hal, termasuk dalam hal penderitaan hidup. Karena ketika kenyamanan hidup kita terganggu, kita harus mampu mensyukuri hal-hal yang terjadi. Jika kita hanya mensyukuri setiap hal yang menyenangkan, tentu itu hal biasa. Namun ketika kita mampu dengan kerelaan hati bersyukur di tengah-tengah kesulitan hidup, itulah hal yang luar biasa. Ada beberapa teolog bahkan mengatakan bahwa kemampuan mengucap syukur sangat ditentukan oleh hubungan baik kita dengan Sang Pencipta melalui ibadah dan doa-doa kita setiap hari, dengan meningkatkan aktivitas spiritualitas kerohanian kita, maka kemampuan kita untuk mengucap syukur kepada Tuhan akan semakin meningkat. Dan kita juga akan menjadi orang-orang yang berbahagia di muka bumi ini. Bahkan mengucap syukur senantiasa, kita boleh melihat sekeliling kita. Kita boleh melihat, menikmati, dan rasakan suara alam ciptaan Tuhan. Dan juga suara hati nurani. Maka dengan mengenal Tuhan yang menjadikan segala sesuatu itu, kita meyakinkan bahwa Dialah yang mengaruniakan, yang telah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, orang-orang yang percaya kepadanya di dalam Yesus Kristus. Kita orang-orang yang dipilih-Nya untuk turut melaksanakan rencana keselamatan bagi dunia ini. Itulah sebagai ungkapan syukur kita di dalam kehidupan kita. Maka firman Tuhan hari ini juga memampukan kita, menguatkan kita untuk menghadapi pandemi COVID-19 yang sedang tetap kita hadapi, bahkan telah ada di tengah-tengah kita. Dan kita yakini di balik semua peristiwa ini Tuhan punya rencana yang lebih untuk kebaikan kehidupan manusia dan alam semesta.
bahwa melalui proses yang terjadi sekarang, alam pun mulai memperbaiki dirinya yang telah rusak, udara, dan sebagainya. Dan juga kita boleh menguatkan keimanan kita, bahwa Allah yang menciptakan kita adalah Allah yang harus kita perbolehkan campur tangan, ikut di dalam setiap kehidupan yang kita jalani. Dan kita yakini Dia mampu melepaskan kita dari keadaan yang sulit, dari situasi yang sangat berat kita hadapi. Karena kita percaya Allah itu menyertai kita, menguatkan dan membimbing kita dalam setiap kehidupan kita. Di tengah-tengah negara kita, kita harus yakini Allah juga bekerja lewat pemerintah kita, bahwa gereja yang selalu berdoa, yang selalu menyampaikan seluruh pergumulan kehidupan kita ini, yakinlah bahwa Tuhan mendengar dan akan menyatakannya. Untuk itu, saat kita menjalani kenormalan yang baru, bahwa new normal life yang kita jalani ini, tatanan kehidupan yang baru, menjadikan kita membiasakan diri akan hal-hal yang baru untuk kesehatan dan kebaikan kita bersama. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, marilah kita tunjukkan ketaatan kita kepada Allah, karena firman-Nya berkuasa dan memegang kendali di dalam kehidupan kita masing-masing setiap saat, dan menjadikan kehidupan kita untuk selalu berpusat, berporos kepada Allah yang telah menciptakan kita dan segala sesuatu yang ada di bumi ini. Untuk itu yang terakhir sekali, perlu kita renungkan benar-benar dan sungguh-sungguh, seberapa pintar pun kita, seberapa hebatnya kita, jangan pernah bersandar kepada kemampuan diri sendiri. Sebab telah nyata bahwa kuasa dan kemuliaan itu hanya ada pada Dia Sang Pencipta manusia, langit, bumi, dan segala isinya. Mari kita agungkan dan muliakan nama-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami bersyukur atas seluruh karya rancangan Tuhan, ciptaan-Mu yang sangat agung. Kami menyatakan keheranan kami. Maka rasa syukur kami adalah hal yang mendorong kami untuk taat dan selalu berbakti hanya kepada Tuhan. Hari ini Tuhan, kami percaya atas firman yang telah menyapa kami. Melalui firman ini yang kami renungkan, kami lakukan. Hidup kami semakin mendekatkan diri kepadamu. Seberapapun kehebatan, kepintaran kami, bahwa ternyata Tuhanlah yang punya segala-galanya. Kemuliaan hanya ada padamu. Untuk itu Tuhan, biarlah Engkau mengajari kami untuk tunduk dan selalu taat di hadapan-Mu, melakukan setiap hal untuk kemuliaan. Dan juga Tuhan mengajari kami untuk ikut menyatakan rencana keselamatan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami serahkan hidup kami, seluruh pekerjaan kami, dan persekutuan kami dengan orang-orang di sekitar kami, saudara-saudara kami, di tengah keluarga, masyarakat, dan negara kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan saudara-saudara kami yang sedang bergumul dalam perjuangan hidup, baik kehidupan ekonomi, kesehatan, kekeluargaan, pekerjaan, dan setiap hal yang mereka perlukan. Tuhan menolong dan Tuhan menuntun. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, inilah permohonan kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Selamat mengakhiri pekan ini, selamat weekend, dan tetap melakukan yang terbaik untuk Tuhan dan sesama kita. Jaga kesehatan. Horas.